Hai, balik lagi di ceritanya. Kali ini aku pengen ngebahas nih tentang yang namanya iri hati. Siapa sih di sini yang nggak pernah ngerasain iri hati? Kayaknya pasti harusnya semuanya udah ngerasain ya. Dan ya aku pun ngerasain hal itu. Aku pernah di posisi itu. Aku paling ngerasain iri hati itu waktu aku kuliah. Itu aku paling bener-bener ngerasain iri hati banget sih. Waktu ketika aku tuh ngeliat teman-teman aku yang maksudnya kayak dia tuh kerja, no, dia tuh kuliah tapi nggak bekerja kayak gitu. Aku kayak aku tuh pengen ngerasain hal itu juga, karena aku ngerasa kayak enak ya kalau misalnya kuliah tuh fokus kayak gitu, belajar ya belajar, ngerjain tugas yang ngerjain tugas kayak gitu kan. Sedangkan aku dulu harus kuliah dan aku harus bekerja, jadi pagi aku kerja, malam itu aku baru kuliah. Dan apa ya, ngerasain capek banget sih waktu itu. Nah, aku harus misalnya kerja dari jam 8 sampai jam 5. Lalu jam 6-nya aku langsung kuliah lagi, dan gak ada waktu untuk istirahat. Ketika aku pulang, itu tuh pulang langsung ke kampus, karena kalau aku pulang dulu ke kos itu juga pasti akan macet kan. Makanya aku langsung ke kampus untuk itu. Jadi aku gak ada istirahat, dan pulang dari kampus paling gak jam 9, dan itu tuh bener-bener capek banget sampai rumah. Ya walaupun memang kuliah aku waktu itu tuh nggak yang tiap hari, cuman kayak misalnya dalam 1 minggu tuh ada 3 kali kayak gitu, tapi tetap aja maksudnya kayak aku tuh kayak kepengen kayak gitu, bener-bener kayak kuliah tuh ya kuliah aja. Kalau misalnya udah lulus kuliah baru kerja, pengennya kayak gitu kan. Cuman ya namanya kehidupan ya, kita nggak ada yang tahu. Kayak aku juga kayak nggak mau juga terlalu ngerepotin orang tua, karena aku tuh tipikal anak yang memang nggak suka untuk ngasih tangan untuk minta, kecuali kepepet banget baru aku bener-bener yang kayak akhirnya bisa nelpon atau bisa ngechat orang rumah buat minta tolong dong kirimin uang buat aku berapa kayak gitu. Tapi aku tuh berusaha untuk ya gimana caranya jangan sampai aku minta kayak gitu, kecuali kepepet kan. Makanya sampai akhirnya aku memutuskan untuk kerja sambil kuliah. Dan di situ tuh yang benar-benar aku kayak ada kadang waktunya itu tuh kayak iri sih sama teman-teman yang lain, kok enak banget mereka bisa kuliah dan juga mereka tetap bisa liburan tanpa mikirin itu, kayak mikirin besok aku harus dapat uang dari mana kayak gitu. Aku ngelihatnya kayak gini ya, ini aku pandangan aku sih, maksudnya aku nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya, tapi kayak ini apa yang aku lihat, aku ngelihatnya teman-teman aku kok enak ya kerja tuh, nggak ada tuh kayaknya di pikiran mereka tuh lebih mikir kayak oh ya aku kuliah kuliah, kalau misalnya aku pusing sama kuliah aku ya aku healing kayak gitu. Dan aku tuh kayak pengen banget sih kayak gitu. Habis itu juga kayak aku pernah punya perasaan iri ketika ngeliat teman-teman yang mungkin udah sepantaran aku, udah pada married, udah pada punya anak, kayak kok aku belum ya, kok aku tidak ada tanda-tanda untuk menuju ke situ. Kayak abu-abu masih gitu. Tapi kok kayak mereka kok jalannya mulus-mulus aja, kayak dapat pacar ada, habis itu pacarnya ngajak tunangan, lalu nikah, habis punya anak, kayak kok mulus gitu jalannya, kayak nggak ada hambatan gitu. Sedangkan aku kayak dapet cowok yang satu aja kayak susahnya minta ampun, dapat dapat ketemu cowok tapi ya nggak cocok aja kayak gitu, ada aja yang nggak cocok sehingga akhirnya nggak jadi gitu kan. Kayak kenapa ya aku kayak gitu, kayak kadang tuh mikir kayak kok jalan hidup aku tuh kayak gini, kok kok beda ya sama orang lain yang enak-enak aja jalan hidupnya, gak kayak aku yang banyak struggle kayak gini, yang banyak banget kendalanya, lalala lili kayak gitu kan. Cuman setelah aku pikir-pikir lagi dan aku renungi lagi, ada baiknya juga loh ketika aku ngejalanin kehidupan aku yang sekarang. Contohnya kayak masalah kuliah sambil kerja, itu tuh bener-bener benefit yang banyak banget buat aku setelah aku akhirnya lulus dan aku balik lagi dari Surabaya, aku balik ke Palangkaraya. Itu tuh bener-bener keuntungan yang besar buat aku, karena ketika aku balik ke Palangka, ya oke lah aku memang susah untuk nyari kerja, tapi aku tuh ketika akhirnya nyari kerjaan itu, nyari tuh nggak yang sesusah orang lain, karena aku udah paham nih untuk
gimana cara di interview, cara jawab waktu interview, dan juga kayak untuk menangani masalah di dalam kelompok kerja kayak gitu. Aku tuh udah paham karena aku udah pernah ngelewatin sebelumnya, dan kayak gimana caranya ngomong sama bos, atau kayak gimana cara nego sama bos, lalala lili kayak gitu kan, diskusi segala macam. Aku udah paham karena aku udah pernah bekerja sebelumnya. Jadi nggak buta banget aku waktu bener-bener kerja nih, kayak ya udah kerja sih sebenarnya, cuman maksudnya kayak bener-bener real yang kerja aja tanpa kuliah kayak gitu kan. Jadi aku nggak bingung hal itu. Dan juga kayak tentang masalah pernikahan juga aku ngelihat kayak sekarang nih kan makin, ya mau kita bilang jelek ya jelek, karena kayak akhir-akhir ini aku muncul di mana-mana pada orang ngebahas tentang perselingkuhan, nikahnya nggak lama, dan kayak ada juga yang mungkin ngerasa nyesel karena ketika nikah dia langsung punya anak dan dia nggak punya lagi waktu untuk dirinya sendiri. Dan itu kayak, oh iya ya, aku bilang kayak, ih untung loh aku maksudnya sekarang masih belum punya pasangan atau mungkin belum nikah, karena aku masih bisa jalan-jalan, aku masih bisa hang out dengan tanpa dicari-cari. Ya dicari-cari juga sih, cari-cari sama bapak di rumah ya. Itu doang. Jadi kayak ketika aku punya pandangan yang berbeda, aku lebih memandang dengan cara yang lebih positif. Itu juga hasil yang aku dapatkan juga lebih positif daripada aku harus ngiri terus sama orang lain, yang mana bikin aku tuh jadi orang yang mudah sensitif sih aku bilang kalau misalnya aku terlalu ngiri. Jadi kayak nggak, kayak jadi orang yang nggak bisa bersyukur sama kehidupannya, padahal sebenarnya kehidupan kita tuh banyak banget yang bisa kita syukuri. Kita hidup aja masih bisa napas tuh udah syukur banget, daripada orang yang mungkin kayak bangun harus susah napas karena dia butuh harus punya bantuan oksigen kayak gitu. Nah itu aja kita harus bersyukur loh. Makanya sih aku kayak buat apa sih kita ngiri, ngabisin waktu kita buat iri sama orang lain. Nggak akan pernah ada habisnya untuk kita ngebandingin diri kita sama orang lain. Ya karena ya kita kayak hidup kita tuh beda-beda, jalan hidup masing-masing orang tuh beda-beda, nggak bisa disamain. Kita mungkin jalannya harus ke A, kita nggak bisa tuh maksa diri kita untuk jalan ke B, karena ya jalan ini nih beda, nggak bisa disatuin. Tapi kita tuh bisa cari cara gimana sih caranya biar kita tuh bisa jadi orang yang mungkin lebih baik, yang mungkin akhirnya bisa menuju juga ke B. Itu sih yang aku rasa. Kayak kita tuh ya itu nggak bisa bandingin diri kita sama orang lain, karena jalan kita tuh beda-beda dan kita tuh punya jawaban yang masing-masing pun berbeda. Kembali lagi, kita nggak boleh yang namanya iri sama orang lain. Lebih baik kita tuh berusaha menjadi orang yang terbaik. Kita cari cara nih gimana kita bisa mengembangkan diri kita lebih baik, daripada kita ngabisin waktu untuk iri-irian sama orang lain. Karena penyakit hati itu kalau semakin dikasih makan, itu semakin merusak kehidupan kita juga. Yang ada kita makin lama bisa makin stres. Kita juga jadi orang yang nggak percaya diri, yang akhirnya sering ngedown dan kayak tidak punya tidak punya tujuan hidup akhirnya, karena kita terlalu membandingkan diri kita sama orang lain. Daripada ngabisin waktu itu, lebih baik kalian ngembangin diri kalian, cari cara lah gimana caranya untuk kita bisa menjadi lebih baik. Misalnya untuk mencari promosi, ya gimana caranya kita berarti bekerja yang baik, atau mungkin kita lebih rajin di kantor atau gimana, daripada kita ngabisin waktu kita untuk iri sama orang lain dan kita nggak dapat hasil apa-apa. Yang ada malah cuman kitanya yang sakit karena kita terlalu memikirkan kemajuan orang lain, tapi kitanya nggak maju-maju, kitanya nge-stuck di situ. Itu sih yang aku kayak pengen support kalian semua. Kalau kalian saat ini lagi di dalam posisi yang kayak aku iri banget sama orang ini, aku tuh pengen banget kayak orang ini, ya gimana caranya? Kalian harus cari cara yang baik ya, jangan cara yang salah. Kalian cari cara dong, gimana caranya kalian juga bisa nih buktiin kalau kalian juga bisa kayak orang lain yang mungkin sedang kalian lihat sekarang. Itu dengan cara yang baik, kalian lakukan yang terbaik dan tetap bersyukur sama yang menjadi kehidupan kalian. Karena
kita nggak ada yang tahu nih apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Kita nggak ada yang tahu mereka udah ngalamin apa aja sampai mereka di posisi yang sekarang. Dan timeline orang-orang tuh beda-beda. Kita nggak bisa samain itu. Itu sih yang aku pengen kasih tahu.